Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih menyempatkan waktu kita untuk melaksanakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, agama Islam yang kita yakini kebenarannya, dan kita mencoba berusaha maksimal untuk memahami dan mempelajarinya, dan kita pun mengamalkan dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Karena Islamlah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang berasal dari pencipta langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka marilah jemaah sekalian, kita berusaha terus-menerus ya untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita, ya, mumpung kita masih ada kesempatan, ada kesehatan, ada keluasan waktu dan lain-lain, sehingga kita pun semakin memahami agama ini dan mampu mengamalkan sebaik-baiknya. Baik, kita berharap mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, tema kita pada siang hari ini adalah membuka pintu-pintu hidayah. Membuka pintu-pintu hidayah. Kalau kita bicara tentang hidayah, tentunya ini sesuatu perkara yang sangat kita butuhkan. Bahkan setiap hari kita meminta kepada Allah minimal 17 kali. Karena kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya hidayah agar bisa berada di atas jalan-Mu yang lurus. Kita minta kepada Allah hidayah ini, meskipun kita sudah mendapatkan hidayah. Yang kita minta kepada Allah adalah hidayah tambahan. Kita butuh tambahan-tambahan hidayah berikutnya, yang menjadikan kita semakin paham, semakin mudah mengamalkan Islam, dan semakin mudah untuk istiqomah di atasnya, dan akhirnya amal itu pun diterima oleh Allah, ya, dan Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, membuka pintu-pintu hidayah. Jadi kita sebetulnya sudah melakukan cara untuk membuka pintu hidayah ini diantaranya dengan doa. Ya, doa yang kita lakukan pagi, siang, sore, dan malam. Karena kita semua pasti mendirikan sholat, ya, yang wajib maupun yang sunnah. Langkah untuk membuka pintu hidayah ini kita lakukan dengan cara berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, dengan berharap kepada Allah, dengan kita berusaha menunjukkan ekspresi rasa butuh kita. Bahwa kita butuh hidayah itu agar kita tidak sesat, agar kita tidak menyimpang, agar kita tidak salah dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Nah, kita akan lihat bagaimana cara-cara yang lain. Selain doa, apalagi cara untuk membuka pintu-pintu hidayah yang memang kita berusaha maksimal menggapai hidayah tersebut dalam hidup dan kehidupan kita ini sampai mati. Kita berusaha untuk menggapai dan menggapai hidayah agar kita ini semakin bertakwa dan dapat mempertahankan ketakwaan sampai datangnya malaikat maut mencabut nyawa. Nah, pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, mari kita bahas ya, kurang lebih ada 20 sebab untuk bisa mendapatkan hidayah. Kurang lebih ada 20 pintu-pintu untuk terbukanya hidayah bagi kita. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah, maka berbahagialah kita. Ya, Allah semakin memberikan taufik dan hidayah,
Berbahagia kita karena kita akan mendapatkan surga dunia sebelum surga di akhirat. Surga dunia berupa ilmu yang bermanfaat. Surga dunia berupa selalu mudah, gampang, dan enteng untuk memperbanyak amal saleh. Itu surga dunia. Ilmunya bermanfaat, ilmunya benar, sesuai syariat, amalnya pun amal yang saleh, yang bisa diperbanyak dengan ikhlas, ya sesuai tuntunan, dan Allah menerima amal tersebut. Nah, marilah kita, karena waktu ini sangat terbatas, sedangkan kita akan membahas kurang lebih ada 20 ya, 20 cara untuk membuka pintu-pintu hidayah. Dan saya sudah share tadi, mudah-mudahan jamaah yang hadir mendengarkan kajian via online ini bisa mendapatkan artikelnya. Silakan lihat di artikel yang sudah di-share. Kita akan bahas kurang lebih ada 20 cara membuka pintu-pintu hidayah. Dan ini wajib diketahui oleh setiap muslim. Setiap muslim wajib tahu bagaimana membuka pintu hidayah ini. Karena ini bukan masalah kecil, masalah besar. Dan kita butuh hidayah bukan sehari dua hari, sampai mati. Dan kita butuh hidayah bukan per hari, tapi per detik. Setiap desahan nafas, setiap tarikan nafas, kita butuh hidayah. Apa sih dimaksud dengan hidayah ini? Hidayah itu adalah petunjuk. Hidayah itu artinya ilmu. Hidayah itu artinya kebenaran. Hidayah itu artinya pengetahuan. Ya, petunjuk, ilmu, kebenaran, dan pengetahuan. Itu artinya hidayah. Ya. Nah, marilah sama-sama lihat catatan atau artikel yang insya Allah sudah di-share ya. Dan kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, membuka pintu hidayah ini dengan cara kita bertauhid, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-82. Di surah ke-6 ayat ke-82, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan. Maka mereka itulah, kata Allah, yang akan mendapatkan rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Nah, mereka akan mendapatkan hidayah. Ini berarti pintu. Pintu untuk mendapatkan hidayah, terbukanya hidayah. Ternyata apa? Orang yang beriman, bertauhid, akidahnya benar, ya, dan mereka tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan, antara tauhid dan syirik. Betul-betul murni imannya, akidahnya bagus, ya. Dia tidak pernah mempersekutukan Allah, ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, ternyata Allah katakan orang seperti ini orang yang akan mendapatkan hidayah. Maka cara yang pertama dan yang paling utama, cara pertama dan yang paling besar, ya, yang paling agung untuk kita bisa mendapatkan hidayah adalah dengan mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Nah, Allah menjanjikan bahwa nanti orang tersebut akan mendapatkan hidayah. Ya. Yang kedua, membuka pintu-pintu hidayah yang kedua adalah dengan cara mentaati dan meneladani sunnah atau ajaran yang murni dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan Rasulullah sebagai contoh qudwah hasanah kita. Karena Allah yang mengatakan demikian, beliau sebagai contoh terbaik yang wajib diikuti oleh umatnya. Dengan cara mentaati beliau dan menjadikan beliau sebagai teladan kita dalam cara beragama, maka Allah pun akan memberikan tambahan-tambahan hidayah kepada kita. Ya, buktinya Allah berfirman di surah An-Nur, ya, di surah An-Nur ayat ke-54. Ya, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kamu taat kepada Nabi SAW, niscaya kamu akan mendapatkan hidayah. Ya, jadi pemberi hidayah itu Allah, bukan kita. Ya, pemberi hidayah hanya Allah yang bisa membuka pintu hati seseorang
menguatkan iman seseorang, memberikan ilmu yang bermanfaat, pengetahuan, keistiqomahan, dan lain-lain. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah, jika kamu taat kepada Nabi alaihissalatu wassalam, niscaya kamu akan mendapatkan hidayah. Ya, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia agar kamu mendapatkan hidayah. Ikuti dia. Siapa di sini? Ikuti Nabi SAW. Maka kamu akan mendapatkan hidayah. Jadi sebaliknya, kalau ada kaum muslimin yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, ya, maka tentunya hidayah pun tidak akan mereka dapatkan. Mereka menjadi muslim, iya, ya, tapi mereka tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah berikutnya yang benar. Ya, bisa jadi gangguan-gangguan syaitan mudah sekali untuk menjerumuskan dia kepada cara beragama yang salah. Ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, tidak ada cara yang lain. Harus mengikuti bagaimana Nabi SAW ya mencontohkan cara beragama yang sudah Allah rekomendasikan. Ya. Jadi silakan ya lihat kembali kepada catatan atau artikel yang ada ya, bahwa cara kedua membuka pintu-pintu hidayah adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Jangan menyelisihinya. Jangan mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Ya, karena nanti akan ditolak itu. Apapun yang tidak berasal dari Nabi, tidak sesuai syariat, ya tentunya tidak bermanfaat dan tidak ada ganjaran sama sekali. Ayo sama-sama kita, pertama, mentauhidkan Allah, tidak melakukan dosa syirik. Yang kedua, kita mengikuti Nabi SAW dalam cara beragama yang benar, karena beliaulah contoh kita yang terbaik. Dan Allah perintahkan kepada kita wajib untuk menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, dan nanti akan diberikan hidayah. Jadi semuanya berdasarkan dalil, keterangan yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Kalau ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan terbukanya pintu-pintu hidayah, ini kata Allah. Ya. Demikian. Yang ketiga, membuka pintu-pintu hidayah adalah dengan cara mengikuti pemahaman dan juga pengamalan dari para sahabat Nabi SAW. Kita tahu tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih baik setelah Rasulullah, yaitu para sahabat tentunya. Ya, dan ternyata Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 137. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 137, fa in amanu bimithli ma amantum bih. Jika mereka beriman seperti keimanan yang kalian miliki, maksudnya para sahabat. Jika mereka beriman, ya memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar, ya, akidah yang dipenuhi dengan keyakinan, tidak suudzon kepada Allah, ya, kemudian tidak putus asa dari rahmat Allah, tetap tegar di atas Islam dan sunnah Nabi SAW. Jika mereka beriman sebagaimana keimanan yang kalian miliki, yaitu para sahabat, maka kata Allah, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Dan apabila mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Berarti kita lihat mereka di sini siapa? Para sahabat. Para sahabat ini manusia terbaik di muka bumi setelah Rasulullah SAW. Allah merekomendasikan mereka dan Rasul pun menyuruh kita untuk mengikuti para sahabatnya. Nanti kita akan mendapatkan hidayah. Terbuka pintu-pintu hidayah. Ya. Yang keempat, membuka pintu-pintu hidayah yang keempat dengan cara berdoa, ya, berdoa sebagaimana kita sebutkan di awal, berdoa meminta hidayah. Dan doa ini kita panjatkan baik di dalam salat maupun di luar salat. Ya. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian semua ini tersesat kecuali orang yang aku berikan kepada mereka hidayah. Maka mintalah kalian hidayah kepada aku, niscaya aku pun akan berikan petunjuk kepada kalian. Ya, kita diperintah untuk meminta, karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Manusia tidak bisa memberikan hidayah, meskipun dia inginkan hidayah itu diberikan kepada orang yang dia cintai sekalipun. Maka perbanyak doa, ya, di dalam sholat ataupun di luar sholat, meminta agar kita mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Yang keempat, bertaubat kepada Allah.
Membuka pintu-pintu hidayah yang keempat ini, bertaubat kepada Allah. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Innallah, sesungguhnya Allah telah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberikan hidayah kepada siapa? Orang yang bertaubat kepadanya. Nah, ternyata ada lagi informasi yang lain yang luar biasa. Allah memberikan hidayah orang-orang yang bertaubat kepadanya. Maka kalau kita bertaubat, dan bertaubat sepanjang hidup, Allah pun akan terus memberikan hidayah. Allah akan buktikan janjinya dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Ya, intinya yang kita bahas ini jamaah sekalian, semua berdasarkan dalil ya, keterangan. Jadi bukan hasil rekayasa kita. Inilah cara membuka pintu hidayah. Inilah cara membuka pintu hidayah. Jangan. Hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Dan cara mendapatkan hidayah pun ternyata sudah dijelaskan. Tinggal kita baca dan kita lakukan. Kita amalkan bersama. Jadi poin yang kelima ini, bertaubat kepada Allah. Semakin banyak kita bertaubat, semakin sering kita bertaubat. Tentunya dengan taubat nasuha ya, bukan sembarang taubat. Dengan taubat nasuha ini, maka Allah pun akan semakin banyak memberikan hidayah kepada kita. Kemudian yang keenam, membuka pintu-pintu hidayah yang keenam adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Mengerjakan apapun yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Ya. Berdasarkan firman Allah di surah An-Nisa. An-Nisa ayat ke-66, 67 dan 68. Bagi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang mendengarkan kajian ini, sekali lagi saya informasikan bahwa materi kita sudah ada artikelnya dan artikelnya sudah di-share ya, insyaallah di Zoom ini ya, silakan untuk dibaca bersama sehingga mungkin tidak perlu lagi mencatat, tinggal kita baca bersama-sama dan kita pahami ya. Nah, jadi yang poin ke-6 ini hendaknya kita mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Karena Allah berfirman bahwa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan sesungguhnya seandainya mereka itu melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Dan akan lebih menguatkan iman mereka. Dan kalau demikian, niscaya kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami berikan kepada mereka hidayah. Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami tunjuki mereka. Kami berikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nah, syaratnya di sini apa? Yaitu mereka melaksanakan, mengamalkan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada mereka. Ya, pelajaran yang ada di mana? Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kerjakan yang diperintahkan dan jauhi yang dilarang. Itu namanya pelajaran. Dan kalau kita mengamalkannya, Allah pun semakin memberikan ya hidayah, dibukakan pintu-pintu hidayah yang sangat kita butuhkan. Tanpa hidayah, orang itu akan sesat. Tanpa hidayah, orang itu akan menyimpang. Tanpa hidayah, orang itu nggak bisa istiqamah. Tanpa hidayah, ya bisa jadi orang itu sudah menjadi Muslim, kemudian keluar lagi dari Islam. Tanpa hidayah, orang itu tidak mengenal bagaimana cara beragama dengan benar. Tanpa hidayah, orang itu nggak bisa sabar, tidak bisa yakin, tidak bisa ikhlas, tidak bisa khusyuk, macam-macam hal yang diperintahkan tidak bisa dia kerjakan. Karena semua perintah dan semua larangan butuh kepada hidayah. Ya. Kemudian yang ketujuh, saya agak percepat ya penjelasan ini karena panjang sampai 20 ini. Ternyata banyak sekali ya langkah-langkah untuk membuka pintu hidayah. Yang ketujuh jamaah sekalian, apalagi ini membuka pintu-pintu hidayah yang ketujuh dengan berpegang teguh kepada agama Allah. Memegang teguh agama Allah. Ya, artinya tegar dan tetap di atas agama Allah ini secara istiqamah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang telah berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kita ingin tahu, kita ini apakah sudah mendapatkan hidayah
menuju jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nah, tanda-tandanya ini ada, yaitu apa? Berpegang teguh. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, dia kuat imannya, tetap istiqomah di atas akidah yang benar, dia tetap percaya, dia tetap yakin, dia istiqomah di atas ibadah juga yang benar, dan seterusnya, maka sungguh dia telah diberikan hidayah. Dan akan ditambahkan lagi hidayah. Ya, jadi hendaknya kita berusaha ya. Memang agak sulit kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, nggak bisa kita atau susah mendapatkan hidayah. Tetapi karena Allah yang membantu, akhirnya kita mudah, ringan, gampang, dan enteng untuk bisa mendapatkan tambahan-tambahan hidayah berikutnya. Ya, kemudian yang ke-8. Yang ke-8, membuka pintu-pintu hidayah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara bersabar. Bersabar dalam menyikapi ujian. Bersabar dalam menyikapi ujian. Di mana kita tahu ujian itu tidak pernah selesai. Pasti ada lagi ujian ya selama hidup dan kehidupan kita. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Dengan cara bersabar. Tidak ada cara lain, bersabar dan bersabar. Karena begitulah dunia tidak bisa lepas dari ujian dan cobaan. Allah sudah takdirkan demikian untuk menguji keimanan seorang hamba. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 157 ya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka, orang-orang yang sabar itulah yang akan memperoleh ampunan. Orang-orang yang sabar mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka itu orang-orang yang juga akan mendapatkan hidayah. Sabar ya jamaah sekalian, sabar dalam mentaati Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, 3 bentuk kesabaran yang kita miliki selama di dunia, wajib untuk dimiliki. Sabar dalam mentaati Allah dan Rasul, sabar menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasul, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Nah, disinilah Allah sebutkan di surah Al-Baqarah 157, mereka orang-orang yang bersabar, mereka mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan hidayah. Berarti terbukalah pintu-pintu hidayah bagi orang yang banyak sekali sabarnya selama hidup di dunia. Ya, kemudian yang ke-9, membuka pintu-pintu hidayah yang ke-9. Bagaimana caranya? Dengan kita memahami tentang ilmu-ilmu agama. Ya, kita berusaha memahami ilmu agama ini karena kita wajib untuk belajar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, ya kebaikan itu banyak, salah satunya hidayah, maka Allah pun akan faqihkan, Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Ya, sekali lagi, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan faqihkan, Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Ya, ini pintu untuk mendapatkan hidayah dengan cara kita belajar. Dengan kita belajar, menuntut ilmu, nanti Allah akan faqihkan kita, Allah fahamkan kita tentang masalah agama ini. Nah, orang yang semakin banyak berusaha untuk belajar, maka Allah pun akan bukakan pintu hidayah kepadanya. Ya, itu tanda-tanda bahwa Allah menghendaki baginya kebaikan. Buktinya dia semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Berarti Allah menghendaki dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau ada orang yang malas-malesan, nggak semangat, ya, tidak berusaha untuk menuntut ilmu, bahkan mendengarkan kajian ilmu pun nggak mau. Nah, ini bagaimana bisa mendapatkan kebaikan? Barang siapa yang Allah menghendaki hambanya itu mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu banyak sifatnya, salah satunya hidayah. Maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Ya. Yang ke-10 jamaah sekalian. Yang ke-10, membuka pintu-pintu hidayah dengan cara membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Ini cara yang ke-10. Membaca Al-Quran,
kemudian kita pahami, kita tadabburi, dan kita amalkan. Maka Allah pun akan berikan tambahan-tambahan hidayah kepada kita. Subhanallah, banyak ternyata ya. Banyak ternyata cara-cara untuk mendapatkan hidayah. Tapi kenapa kita tidak melakukan secara maksimal gitu? Pantesan selama ini kok iman kita mudah turun, ya, mudah kita malas, mudah nggak semangat, mudah futur, tidak bersungguh-sungguh, ya, karena kita tidak mau melakukan sebab-sebab untuk datangnya hidayah. Ya, yang salah kita, Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, baik. Jadi yang poin ke-10, membuka pintu hidayah dengan cara kita membaca Al-Quran, memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Coba lihat di surah Az-Zumar ya. Di surah Az-Zumar ayat ke-17 dan ke-18. Di surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 17 dan 18. Ya, fabashshir ibad. Ya, sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku. Siapa itu yang mendengarkan suatu perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, yaitu Al-Quran. Ada orang yang mendengarkan banyak sekali perkataan dari fulan, ya, perkataan-perkataan yang banyak sekali. Tapi dia akan mengikuti perkataan yang paling baik, yaitu firman Allah, yaitu Al-Quran. Nah, orang yang mau mengikuti Al-Quran, tentunya dia membacanya, dia berusaha memahami, dia tadabburi, dia amalkan. Maka mereka inilah orang-orang yang telah diberikan Allah hidayah. Dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Nah, ini ya. Jadi informasinya sangat lengkap sekali untuk mendapatkan hidayah ini. Untuk terbukanya peluang untuk mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Kata Allah, mereka itu orang yang Allah berikan hidayah. Kenapa Allah berikan hidayah kepada mereka? Iya, karena mereka mendengarkan suatu perkataan, ya perkataan ini, perkataan itu, tapi mereka mengikuti perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Karena mereka mengikuti perkataan yang terbaik, karena tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan firman Allah. Mereka mengikuti Al-Quran berarti mereka beragama berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, berdasarkan keterangan. Ya, maka dengan sebab itulah akhirnya mereka mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Ya, sudah 10 ya. Sabar, masih ada 10 lagi. Masih ada 10 lagi ya. Bagaimana membuka pintu-pintu hidayah. Baik ya, kita lanjutkan. Yang ke-11. Membuka pintu-pintu hidayah yang ke-11 yang mesti kita lakukan ya secara maksimal, yaitu hendaknya kita beriman dan beramal saleh. Beriman, beramal saleh. Sebagaimana firman Allah di surat Yunus ayat ke-9. Ya. Di surat Yunus ayat ke-9 Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya mereka akan diberikan hidayah oleh Rabb mereka. Karena keimanannya itu. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah menjanjikan langsung, sesungguhnya orang yang beriman dan juga mengerjakan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Artinya beriman di sini bertauhid, akidahnya benar, ikhlas, ya, tidak mempersekutukan Allah. Ya, sebagaimana kita bahas tadi di awal di poin pertama ya. Adapun beramal saleh artinya dia melakukan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Tentunya ibadah yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibadah, amal saleh yang benar. Tidak semua amal itu dikatakan saleh. Ya, kalau amal itu bertentangan dengan syariat. Kalau seseorang itu beriman ya dan beramal saleh berdasarkan ilmu, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, niscaya kata Allah, Allah akan berikan hidayah kepadanya. Ya. Kemudian yang ke-12, membuka pintu-pintu hidayah, adanya keinginan. Adanya keinginan untuk menerima atau mendapatkan hidayah. Ini penting ya. Ada nggak keinginan untuk mendapatkan hidayah? Ya, ingin mendapatkan hidayah, tapi nggak punya niat, tidak punya tekad, tidak punya semangat untuk mendapatkan hidayah.
Bagaimana orang seperti ini? Allah tahu di antara kita, manusia ini, siapakah orang yang mau untuk mendapatkan hidayah. Mungkin kalau ditanya, semua mengatakan, saya mau, kami mau, saya mau, kami mau. Tapi Allah melihat, ada nggak keseriusan? Ada nggak usaha maksimal untuk mendapatkan hidayah tersebut? Kalau cuma niat saja, bagaimana? Ya, tetapi dari niat saja, itu sudah berpotensi. Meskipun baru niat, Allah tahu siapa yang ingin mendapatkan hidayah, siapa yang punya niat untuk mendapatkan hidayah. Itu saja sudah berpotensi nantinya terpilih untuk bisa mendapatkan hidayah. Ya, kita lihat di surah Al-Qasas ya. Di surah Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-56. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ya, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah lebih mengetahui. Ya, Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau untuk mendapatkan petunjuk. Allah tahu siapa orang yang ingin mendapatkan hidayah. Ada orang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya, tetapi ternyata orang ini tidak ada keinginan sebetulnya untuk mendapatkan hidayah. Hanya mengucapkan dengan lisan di mulutnya, tapi dari hatinya tidak ada. Atau mungkin dia punya keinginan, tapi tidak dibuktikan dalam perbuatan. Tapi paling tidak jemaah sekalian, meskipun cuma keinginan, niat yang tulus tentunya, ya, ingin sekali mendapatkan hidayah. Subhanallah. Dengan itu aja sekali lagi saya katakan itu sudah memiliki modal keinginan. Karena Allah mengatakan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau mendapatkan hidayah. Siapa saja yang mau mendapatkan hidayah, Allah tahu. Nah, dari niatnya itulah akhirnya, karena Allah tahu isi hatinya, niatnya ada, maka Allah pun akan memberikan hidayah kepadanya. Itu baru niat ya, ada keinginan. Apalagi kalau dia buktikan dalam perbuatan, Masya Allah. Maka hidayah pun akan semakin banyak dia peroleh. Kemudian yang ke-13. Yang ke-13, membuka pintu-pintu hidayah. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan dosa dan maksiat. Semakin hari semakin sedikit dosa kita, maka insya Allah peluang untuk mendapatkan hidayah sangat besar. Ya, Allah berfirman di surah As-Saff, surah ke-61, ayat yang ke-5. "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Maka tatkala mereka berpaling, maka Allah pun memalingkan hati mereka. Mereka berpaling berarti mereka melakukan dosa. Mereka berpaling, mereka tidak mau diatur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berpaling berarti mereka keras hatinya dan mengikuti hawa nafsu. Tatkala mereka berpaling, ya sudah, Allah pun memalingkan hati mereka. Berarti mereka tidak mendapatkan tambahan hidayah. Dan Allah pun tidak akan memberikan hidayah kepada orang fasik. Siapa orang fasik di sini? Orang fasik itu adalah orang kafir atau orang munafik. Dalam Al-Quran Allah berkali-kali menyebutkan kalimat fasik, fasik, dan fasik. Ya, terkadang maknanya orang kafir dan terkadang maknanya ya orang munafik. Ya, jangan sampai kita seperti itu ya. Maka janganlah kita berpaling, jangan kita melakukan berbagai macam dosa dan maksiat, dan kalaupun kita lakukan, segeralah kita bertaubat. Karena bertaubat itu disebutkan tadi di awal-awal, dengan cara bertaubat, dan bertaubat, ternyata itu merupakan juga salah satu cara untuk mendapatkan hidayah. Kemudian yang ke-14, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yakin dengan negeri akhirat. Membuka pintu-pintu hidayah dengan cara mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yakin dengan negeri akhirat. Sebagaimana Allah firmankan di surah Luqman. Ya, di surah Luqman, surah ke-31, ayat ke-4 dan ke-5. Dah, di situ Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, serta yakin akan adanya negeri akhirat.
maka mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan hidayah terus-menerus dari Allah, dan mereka itu orang yang beruntung. Terus-menerus mendapatkan hidayah, terbuka pintu hidayah, terbuka pintu hidayah. Kenapa? Mendirikan sholat dia ternyata. Dia menunaikan zakat, yakin adanya negeri akhirat. Berarti ini kita bahas. Karena kita temukan cara-caranya itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, atau Rasul sebutkan dalam hadis. Maka jangan sampai kita tidak mendirikan sholat. Jangan sampai kita tidak menunaikan zakat. Jangan sampai juga tidak yakin dengan negeri akhirat. Karena hal seperti itu bisa mengurangi ya hidayah yang tidak akan diberikan ya kepada seseorang. Ya, tetap mendirikan sholat ya dimanapun kita tetap harus sholat, karena sholat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada muslim dan muslimah ya, kecuali kalau muslimah itu mengalami haid, itu lain masalah ya, atau nifas ya kan nggak boleh sholat. Dan juga menunaikan zakat, mungkin sholat tapi zakatnya nggak dikeluarkan. Ini bermasalah juga. Begitu banyak orang-orang kaya dari kaum muslimin, tapi mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, ini bisa menjadikan hidayah itu berkurang. Atau mungkin mereka keluarkan zakatnya, mereka juga mendirikan sholat, tapi tidak berdasarkan ilmu, sembarangan ya. Sehingga akibatnya ibadah itu nggak diterima. Kalau ibadah diterima benar, tentunya ini berdampak ya, Allah akan tambahkan hidayah kepada orang tersebut. Ya, kemudian yang ke-15. Yang ke-15, membuka pintu-pintu hidayah dengan cara apa? Bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh, nggak main-main. Ya, bukan malas-malasan, sungguh-sungguh. Dan Allah firmankan di surah Al-Ankabut ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridhonya kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, kalimatnya di sini adalah orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh, bermujahadah untuk mendapatkan ridhonya kami, ya, maka kami akan tunjukkan kepada mereka. Allah akan tunjukkan, Allah akan berikan hidayah kepada mereka bagaimana cara untuk mendapatkan ya amal soleh, bagaimana cara untuk mendapatkan pengabulan doa, bagaimana cara mendapatkan ketenangan hidup, bagaimana cara mendapatkan berbagai macam nikmat. Allah akan tunjukkan itu. Allah akan berikan hidayah kepadanya. Gara-gara apa? Karena Allah sebutkan orang itu berjihad. Ya, berjihad di sini maknanya dia bersungguh-sungguh, dia bermujahadah, dia berusaha maksimal gitu ya untuk bisa melakukan ibadah ini secara baik. Dia belajar, dia menuntut ilmu, dia mencatat, dia mendengar, dia berusaha memahami, dia berusaha mengamalkan. Masya Allah, dia keluar uang, tenaga, pikiran, biaya, bahkan harta dan jiwa sekalipun. Ya, capek letih lelahnya selama di dunia, mati-matian dan habis-habisan, ya. Itu namanya jihad. Dengan harta, waktu, tenaga, pikiran, apa saja yang dilakukan. Ternyata itu bisa mendatangkan ya hidayah dengan sebab itu. Nah, kemudian yang ke-16. Di poin yang ke-16, membuka pintu-pintu hidayah, yaitu meneladani tingkah laku dan akhlak orang-orang soleh sebelum kita. Ya, bagaimana orang-orang soleh sebelum kita? Ya Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, ya, dan para ulama setelahnya, orang-orang soleh dan soleha, ya sampai di zaman kita. Ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang tentunya terpilih ya, bukan sembarang orang itu. Dan mereka itulah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Ikuti cara beragamanya mereka. Jelas banget ini ya. Ulaikal ladzina, ya, mereka itulah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Siapa? Orang-orang terdahulu, para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, orang yang saleh, ya, banyak sekali orang-orang yang memang sudah Allah puji mereka, Rasul memuji mereka, dan orang-orang setelahnya yang memang mengikuti syariat dengan benar. Ya, maka ikuti petunjuk mereka. Jangan kita menyelisihi mereka. Karena mereka sudah jelas ya,
adalah orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka. Bukan hanya Rasulullah saja, bahkan juga generasi berikutnya itu para sahabat, begitu juga para tabi'in, orang-orang yang sudah jelas Allah katakan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, ikuti. Jangan mengikuti selain mereka yang menyelisihi syariat. Kalau kita pengen dapat hidayah, ya ikuti orang-orang yang sudah dikatakan telah mendapatkan hidayah. Allah katakan mereka sudah mendapatkan hidayah. Allah turunkan ayat tentang mereka. Ya sudah, kita ikuti mereka atau orang-orang setelah mereka yang juga mengikuti para sahabat, begitu mengikuti para tabi'in, misalnya seterusnya. Ya. Kita ikuti mereka, bagaimana cara mereka beragama ini. Ya, insya Allah nanti kita akan juga mendapatkan tambahan hidayah. Ya, yang ke-17, beriman kepada takdir Allah. Beriman kepada takdir Allah. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Musibah apapun, kejadian apapun, semua terjadi dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman, ya, beriman kepada takdir Allah, ya, dengan bersabar, mengharapkan balasan pahala dari Allah, tidak bersangka kepada Allah, ridho dengan ketetapan Allah, dia ikhlas, ya, menerima ketentuan dari Allah ini dengan musibah yang terjadi, maka Allah pun akan memberikan hidayah kepada hatinya. Yahdi qalbah. Ya, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya karena dia sabar menghadapi musibah itu. Dan dia beriman bahwa musibah ini semua terjadi dengan izin Allah. Teorinya gampang dia. Ini 20 ini, sepertinya gampang teorinya. Dibaca sekilas langsung selesai. Padahal yang kita butuhkan itu adalah bagaimana pengamalannya. Ya, teorinya sih nggak sulit, tinggal dibaca, tinggal didengar penjelasannya sedikit. Tapi sebetulnya hakikatnya adalah bagaimana mengamalkan teori tersebut. Supaya nanti datanglah hidayah, bukan sekedar tahu cara-caranya. Sampai 20, 30, 40 cara. Ya, tapi kalau tidak diamalkan bagaimana? Tentunya sulit untuk mendapatkan, ya, pintu-pintu hidayah yang terbuka. Ya, kemudian yang ke-18. Bagaimana cara untuk mendapatkan pintu-pintu hidayah ini terbuka untuk kita? Dengan cara bertakwa. Bertakwalah kita kepada Allah, ya. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, karena sesungguhnya seseorang dengan keadaan takwa itu, kondisinya dia bertakwa, akan menghasilkan tambahan hidayah, tambahan ilmu, dan tambahan hafalan. Ini perkataan seorang ulama, ya, ulama besar yang ada di Saudi Arabia, dan beliau sudah meninggal dunia. Dan beliau mengatakan kalimat ini benar. Kalau bertakwa akan menghasilkan tambahan hidayah. Nah, sejauh mana ketakwaan kita? Semakin bertakwa, semakin bertakwa, semakin bertakwa, Allah akan tambahkan hidayah. Allah tambahkan ilmu, dan Allah tambahkan hafalan, dan Allah tambahkan berbagai macam nikmat yang lain. Begitu banyak nikmat. Di sini beliau hanya menyebutkan 3 saja. Tambahan hidayah, tambahan ilmu, dan hafalan. Sebetulnya banyak lagi tambahan-tambahan yang lain. Dengan sebab ketakwaan itu dia mendapatkan berbagai macam nikmat selama di dunia. Ya, coba kita tanya, apakah kita sudah bertakwa? Ya, kalau belum, segeralah kita bertakwa sehingga kita nanti diharapkan mendapatkan begitu banyak tambahan hidayah. Kemudian yang ke-19. Yang ke-19, ya, membuka pintu-pintu hidayah dengan cara berkumpul dengan orang-orang saleh. Berkumpul artinya kita berteman, ya, dengan orang-orang yang saleh, dan bagi wanita tentunya yang salehah. Dan Allah berfirman di surah Al-An'am, di surah ke-6 ayat ke-71. Di surah ke-6 ayat ke-71 Allah berfirman, ya, kawan-kawannya mengajak ke jalan yang lurus dengan mengatakan ikutilah kami. Ini kawan-kawan nih mengajak teman-temannya, yuk kita ngaji, ayo kita sholat ke masjid, ayo kita ini, ayo kita ini. Mengajak mereka, ikutilah kami.
Kawan-kawannya mengajak kepada jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Ya, katakanlah sungguh petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita pun diperintahkan agar berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Ini manfaatnya kalau kita berteman dengan orang yang seperti ini. Ya, karena dia menasihati kita, mengingatkan kita, mendakwahi kita, memperbaiki kita, dan mendoakan kita. Dampaknya luar biasa ini. Ya, dengan kita memiliki sahabat, artinya sahabat di sini orang-orang yang dekat ya kepada agama tentunya, bukan sembarang sahabat, teman yang bukan sembarang teman, tapi teman yang kita jadikan teman akrab, teman dekat kita. Berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini begitu banyak manfaatnya. Ya, karena mereka lah dengan izin Allah menjadikan kita mendapatkan hidayah. Sebabnya melalui mereka, karena mereka mengingatkan kita lagi kurang semangat ya, mereka ayolah ngaji, nantilah ya, ayo sholat ke masjid, ayo tutup tuh auratnya. Jadi terkadang dengan pengaruh teman itu menjadikan seseorang berubah menjadi lebih baik. Berarti dia mendapatkan hidayah dengan sebab teman yang soleh atau soleha. Ya. Kemudian yang terakhir yang ke-20. Silakan lihat ya artikelnya yang sudah di-share atau barangkali bisa lihat di Telegram saya ya. Bagi yang punya Telegram barangkali bisa dilihat di Telegram saya. Yang ke-20 ini membuka pintu-pintu hidayah dengan cara apa? Tentunya mengikuti bimbingan dari para ulama sunnah yang mengikuti manhaj salaf. Ini yang terakhir. Ya, karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ulama itu para pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Artinya yang diwariskan apa? Ilmunya. Ya betul-betul ulama ya, bukan sembarang ulama. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi yang diwariskan ilmunya. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Namun mereka mewariskan, ya, apa diwariskan? Ilmu. Ya. Namun mereka itu mewariskan ilmu. Dan ilmu itu adalah hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk, pengetahuan, kebenaran, dan ilmu. Maka siapa saja yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Ya. Orang yang mendapatkan tambahan hidayah, terbuka bagi dia pintu-pintu hidayah, artinya berarti dia bertambah ilmu, dia bertambah iman, bertambah amal, ya, bertambah pengetahuan, bertambah petunjuk, dan bertambah kebenaran. Ya. Nah inilah jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi secara sistematis ada 20 kurang lebih, kita baca lagi ya, kita ulang-ulang, karena bisa jadi ada poin-poin yang kita lupa untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang saya pahami, yang saya ketahui, kita kumpulkan, lalu kita bahas, dan hendaknya jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, artikel ini ya jangan sampai di kita saja. Jangan sampai kepada Bapak Ibu saja atau ikhwan dan akhwat, tapi di-share kembali. Sampaikan kepada pasangan hidup kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak, ya, kepada teman-teman kita, saudara kita. Karena memang mereka juga semuanya sangat membutuhkan dan ingin sebetulnya mendapatkan hidayah. Bukan hanya kita saja, semua manusia saya rasa pasti sangat ingin mendapatkan hidayah, termasuk orang kafir. Mereka pasti ingin mendapatkan hidayah itu karena mereka tahu, sebetulnya banyak di antara mereka yang tahu kebenaran Islam itu. Cuman karena mengikuti hawa nafsu, ya, karena mereka mengikuti ajakan teman-temannya atau yang lainnya, sehingga akhirnya mereka pun tidak mendapatkan tambahan hidayah berikutnya, atau mungkin ada tambahan hidayah tapi sangat sedikit sekali. Nah, jadi kita share artikel ini, kita manfaatkan untuk bisa berdakwah juga, ya, atau mungkin barangkali kita bisa menjelaskan kepada yang lain ya. Mudah-mudahan harapan kita ada orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Alangkah bahagianya kalau ada orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab kita. Jalannya itu melalui kita. Nah, itu luar biasa itu. Ya, pahalanya luar biasa kita dapatkan, dia bisa paham tentang Islam, paham tentang cara beragama yang benar, dia bisa sholat dengan benar, dia bisa macam-macam, semuanya dengan sebab kita.
Karena Allah berikan hidayah kepada mereka, karena kitalah yang membuka awal-awalnya membuka pintu hidayah menjadi sebab untuk mereka. Mari sama-sama kita lakukan sehingga pahala pun akan terus mengalir menjadi amal jariyah. Amal jariyah, ketika mereka beribadah, kita dapat pahalanya. Ketika mereka rajin melakukan suatu amal soleh, kita dapat pahalanya. Karena awalnya kita lah yang mengajak dia atau membukakan pintu hidayah kepada mereka. Dengan sebab kita, yang membuka tentunya Allah, tapi kita sebagai sebab. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan barangkali ada yang mau bertanya ya. Baik, jazakallah khair Ustaz. Baik, sudah ada yang bertanya ke Bapak Ibu jamaah. Jika kalau ada yang mau bertanya dapat lakukan raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz atau bisa mengetiknya di kolom chat. Saya sebagai moderator akan membacakannya. Baik, sudah ada 2 pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Afwan izin bertanya, apakah memohon hidayah dari Allah Ta'ala harus dibarengin dengan memohon taufiknya Allah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jazakallah khair. Iya. Apa bedanya antara hidayah dan taufik? Hidayah sudah saya jelaskan tadi, adalah petunjuk atau ilmu atau pengetahuan atau kebenaran. Pengertian hidayah seperti itu. Adapun taufik, kita juga membutuhkan taufik. Taufik itu artinya kekuatan atau kemampuan untuk bisa mengamalkan hidayah yang sudah kita pahami. Taufik itu kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan hidayah yang sudah kita dapatkan. Contohnya ya, ada seorang wanita yang sudah paham bahwa jilbab itu wajib. Jilbab itu hukumnya wajib bagi para wanita, tutup aurat. Nah, ketika dia tahu hukum jilbab itu wajib, harus menutupi auratnya, ketika dia tahu, berarti dia sudah mendapatkan hidayah. Berupa apa? Ilmu. Kebenaran dia tahu, ilmu dia tahu, ya, pengetahuan dia tahu, petunjuk dia dapatkan di situ. Tetapi bisa jadi ada wanita yang sudah tahu jilbab itu wajib, tetapi tidak mau menutupi auratnya. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan taufik. Sekedar tahu saja ilmunya, dia tahu, dia pernah baca, dia pernah mendengar, ya, dia pernah melihat, dalil-dalilnya jelas, ini ayatnya, ini hadisnya. Sekedar tahu, tahu berarti dapat hidayah. Tapi kok bisa tidak mengamalkan ya? Kenapa Anda tidak mengamalkan? Ketika dia tidak mengamalkan, berarti dia belum mendapatkan taufik. Taufik itu kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan hidayah yang sudah dia dapatkan. Sudah tahu hukum jilbab, tapi kok nggak diamalkan? Karena kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkannya itu belum dia miliki. Dia butuh lagi, ya, dibutuhkan lagi taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini memang secara beriringan ya, secara beriringan kita butuh hidayah dan taufik sekaligus. Hidayah sudah didapatkan, tapi kita juga butuh taufik untuk bisa mudah mengamalkan hidayah itu. Bukan sekedar tahu hukum ini, tahu hukum itu, tahu suatu wajib tapi nggak sholat. Tahu hukumnya menuntut ilmu itu wajib tapi tidak mau menghadiri majelis ilmu. Nah, jadi kita minta kepada Allah sekaligus adanya hidayah dan taufik. Semoga dengan demikian ya kita mampu mendapatkan rahmat Allah secara maksimal. Demikian, wallahu a'lam. Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, sehubungan dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Qasas ayat 56 bahwa Allah lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bagaimana kita membantu orang yang mungkin terkena istidraj, kehidupannya semuanya baik, tapi sayangnya enggan belajar ilmu agama, sehingga cara beragamanya sesuai kehendaknya saja. Dan mungkin banyak yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana ini, Ustaz? Iya.
Barakallahu fiikum. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah tidak mewajibkan kepada kita ya untuk supaya berhasil mendakwahi orang lain. Allah cuma menyuruh kita dakwahi, nasihati, perbaiki orang lain. Tapi Allah tidak mewajibkan untuk berhasil. Karena keberhasilan itu ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Allah yang menentukan siapa di antara manusia yang layak untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, ya, dan seterusnya. Tetapi Allah menyuruh kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Dan dakwah ada yang umum, global, ada dakwah yang sifatnya rinci. Nah, kalau global, semua manusia bisa, kaum muslimin ini berdakwah. Ayo kita sholat, itu dakwah. Ayo kita ngaji, itu dakwah. Ayo kita menuntut ilmu, itu dakwah. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu jangan begini dong. Jangan membicarakan orang, jangan membongkar aib, jangan menggibah. Nah, kan bisa. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu secara global. Adapun secara rinci dalilnya, ayatnya, hadisnya, ya tentunya ini harus orang-orang yang berilmu. Nah, jadi tadi dikatakan bagaimana dengan orang-orang yang terkena istidraj. Ya siapapun sebetulnya, apakah istidraj ataupun yang bukan istidraj, mungkin mereka ini diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan duniawi, ya. Lalu kita sampaikan sesuatu kebenaran, mereka tidak mau menerimanya. Ya bisa jadi karena memang mereka tidak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah. Bisa jadi itu poin pertama ya. Siapa saja, apakah dia muslim maupun kafir. Ya dengan kekayaannya. Tapi jangan salah loh. Jangan kita katakan orang kaya saja yang kadang-kadang tidak mau menerima dakwah kita. Orang miskin juga ada. Orang miskin juga ada yang sudah miskin, nggak mau lagi menerima kebenaran. Biasanya kan umumnya orang kaya karena dia sombong ya. Karena dengan kekayaannya, dengan kesuksesan dunianya, karena dengan jabatannya. Ya mungkin karena itulah sehingga kita mengatakan kok istidraj, ya tertipu dia dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kok makin dosa, makin banyak nikmat. Makin dosa, makin banyak nikmat. Padahal orang miskin juga ada yang seperti itu. Artinya tidak mau menerima kebenaran. Sudah miskin, sombong lagi. Ada orang kaya yang sombong, ada orang miskin yang sombong. Sama-sama tidak mau mendapatkan hidayah. Nggak ada keinginan dapat hidayah. Kita lihat orang kafir lah, paling gampang nih ya. Apakah orang kafir itu kaya semua? Tidak. Orang kafir juga banyak yang sombong. Dengan kemiskinannya dia sombong. Nah, sama seperti kaum muslimin. Yang kayanya ada yang sombong, yang miskinnya pun ada yang sombong. Ya. Jadi Allah tahu siapa di antara hambanya yang mau untuk menerima hidayah. Ya, karena untuk menerima hidayah ini dia harus tundukkan hawa nafsunya. Dia harus rendahkan dirinya dan hatinya kepada Allah. Ya, kalau mereka tidak mau menundukkan hawa nafsunya, tidak mau menundukkan hatinya kepada Allah, ya mungkin ini sebab Allah akhirnya tidak mau memberikan hidayah kepadanya. Ya, karena hatinya bermasalah. Allah kan tahu, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah tahu siapa yang mau untuk menerima hidayah. Pengetahuan Allah ini ada di mana? Di hati seseorang. Meskipun dalam ucapan dia, dalam perbuatan dia, seakan-akan dia kepengen dapat hidayah. Nah, itu kan kita menilai seperti itu. Tapi kita lihat, ya, di hatinya kita nggak tahu isi hatinya. Tapi kan Allah tahu. Allah mengetahui siapa yang mau mendapatkan hidayah, bukan hanya dengan lisan dan perbuatannya, tapi di hatinya. Bisa jadi memang dia tidak ada keinginan, cuma pura-pura saja. Pura-pura ingin mendapatkan hidayah, padahal nggak ada keinginan di hatinya. Bagaimana Allah akan berikan? Ya, jadi bisa jadi juga ada orang di hatinya mungkin ingin mendapatkan hidayah, ya, tetapi dia tidak mau merujuk kepada tolak ukur kebenaran. Nah, jadi kita bahas dua ini. Pertama ya, saya ulang kembali, ada orang yang memang dari hatinya nggak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah, ya sudah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, hati mereka nggak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah,
maka Allah pun semakin memalingkan hati mereka. Dari hati nggak ada keinginan. Nah, poin kedua, ada orang yang punya keinginan untuk mendapatkan hidayah, di hatinya sudah ada. Dia pun berusaha untuk mendapatkan hidayah. Wah, dia berusaha mendapatkan hidayah. Allah tahu isi hatinya. Dia ingin mendapatkan hidayah. Tetapi dia tidak mau mendapatkan hidayah dengan cara-cara yang sesuai syariat. Ini kondisi yang kedua. Di hatinya ada keinginan untuk mendapatkan hidayah. Allah tahu. Berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi emang nggak punya keinginan. Ya gimana lagi dapat hidayah. Yang kedua ada keinginan untuk mendapatkan hidayah, tapi ternyata dia tidak mau cara membuka pintu hidayah itu sesuai syariat. Nih, kita lihat ada 20 contoh yang kita bahas hari ini. 20 pintu-pintu hidayah akan terbuka. Ini sesuai syariat semua. Semuanya berdasarkan dalil. Dari poin 1 sampai poin yang ke-20. Nah, mungkin ada orang lain yang punya niat, keinginan, harapan, mendapatkan hidayah, tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai syariat. Bahkan menyelisihi syariat. Nah, akhirnya orang tersebut pun tidak juga mendapatkan tambahan hidayah. Nah, ini barangkali ya. Jadi orang-orang yang dikatakan tadi istidraj, ya, tertipu dengan nikmat yang Allah berikan, ataupun siapa saja sebetulnya, kita hanya bisa menyampaikan. Ya, Rasulullah juga demikian kok. Jangankan kita yang banyak dosanya, jangankan kita yang banyak sekali kekurangannya, Rasulullah itu kurangnya apa? Ya, manusia terbaik di muka bumi. Tapi ketika Rasul mendakwahi orang-orang kafir, apakah mereka terima semuanya? Apakah Rasul ketika mendakwahi orang-orang munafik, apakah mereka terima semuanya? Enggak semua orang menerima. Dan yang istidraj itu bukan hanya orang kafir, tapi kaum muslimin juga ada yang istidraj. Di zaman Nabi pun juga ada seperti itu, muslim munafik. Ya, muslim munafik. Mereka juga istidraj, mereka kaya, ya, mereka punya harta, mereka punya kekuasaan, mereka punya kedudukan, muslim tapi muslim munafik. Dan Rasul menasihati mereka. Apakah mereka berubah? Tidak semuanya berubah. Ya, jadi gimana caranya Pak Ustadz? Ya sudahlah, kita hanya disuruh oleh Allah sampaikan. Ya, masalah hasil bukan kewajiban kita untuk menjadikan mereka harus berubah, ya, menjadikan mereka harus menjadi bertobat, bukan kewajiban kita. Karena memang hakikatnya yang membuka pintu hati seseorang itu Allah, bukan kita. Kita hanya bisa menyampaikan dengan lisan, dengan tulisan, dengan lisan, dengan tulisan, ya, dengan ilmu, dengan hujjah, dengan argumen. Kita bisa mendakwahi dengan akhlak kita sampaikan dengan lemah lembut, dan kita sabar, ya, menunggu datangnya hidayah kepada mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah boleh kita menjauh dari tempat duduk ibu-ibu yang ngobrol saja pada saat dengar kajian? Kita tidak mampu menegur karena khawatir beliau-beliau tidak berkenan. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, ini sering terjadi ya, curhat namanya. Nah, Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita diamkan, tadi ceritanya kan majelis ibu-ibu ya, kita merasa terganggu, mereka ngobrol, kita ingin mendengarkan kajian, mereka dari samping kita. Lalu kita biarkan, dan kita pindah ke tempat yang lain, padahal kita punya potensi untuk bisa menasehati, nggak boleh. Kita pindah ke tempat lain. Coba dulu usaha. Bukankah Nabi SAW menyebutkan, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka rubah dengan kekuatannya, dengan tangannya. Apabila nggak mampu, dengan lisannya. Nggak mampu, rubah dengan hatinya.
hatinya mengingkari perbuatan tersebut. Itulah selemah-lemahnya iman, ya. Jadi saudara kita sendiri kan, kaum muslimin, kita ini bersaudara, ya. Dan kita lihat saudara kita di samping kiri dan kanan barangkali mereka bicara, ngobrol, dan mengganggu kita. Tidak mengganggu saja, kita sampaikan, kita nasihati, kita dakwahi, kita perbaiki. Tidak mengganggu loh. Ya kita lihat mereka ngomong, terus berbicara, terus atau main handphone aja, main game atau apa misalnya. Kan nggak mengganggu kita sebetulnya. Ya, apalagi jelas-jelas mengganggu. Nggak boleh kita diam dan tidak boleh kita pindah tempat duduk. Ya, kecuali setelah kita perbaiki, setelah kita dakwahi, setelah kita nasihati. Ya ternyata mereka tetap tidak mau berubah. Nah, kita kan terganggu. Nah, akhirnya kita terpaksa pindah. Seperti itu ya. Kita pindah itu jangan langsung, tapi nasihati dulu. Nanti mereka tersinggung. Ya begitulah dakwah. Kalau kita nggak mau orang lain tersinggung, berarti dakwah ini nggak ada sama sekali. Setiap kita berdakwah, biasanya kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tersinggung. Ya, mereka tersindir. Wah, kita nih kena nih. Wah, kita nih kena nih. Wah, kita yang kena. Memang seperti itulah dakwah. Untuk mengingatkan sebetulnya karena Allah, bukan ingin menjelek-jelekkan mereka. Jadi ada satu orang, ada dua orang ya, atau tiga orang, sampaikan dulu tapi dengan cara ya, jangan cara yang baik ya. Kita sampaikan dengan lemah lembut, sopan, kemudian kita pelan-pelan lah sampaikan ya. Jangan kita keras-keras kepada mereka, jangan dengan kalimat yang menjadikan mereka marah kepada kita. Maaf ya Bu ya, afwan, bisa nggak ya, kita ini lebih konsentrasi mendengarkan kajian. Tolong deh ini suaranya tuh diperkecilkan ya, jangan sampai mengganggu kami. Mohon maaf ya Bu ya. Nah, sampaikan. Kalau kita nggak berani, mungkin takut, minta tolong teman kita di samping kita. Ini halus, jangan didiamkan. Karena kalau kita diamkan, akan jadi istiqomah nanti. Ya, mereka terus begitu. Jadi ngaji-ngaji, datang-datang, tapi mengganggu orang lain. Jadi ini, mohon maaf, pertanyaan ini sebetulnya mewakili semua majelis taklim. Di mana majelis taklim itu sering terjadi seperti ini. Ya, ibu-ibu merasa terganggu dengan teman-temannya atau ikhwan. Barangkali terganggu juga oleh teman-teman sesama ikhwan. Tapi itu jarang lah ya, meskipun ada. Yang biasanya suka ngobrol siapa sih? Ikhwan apa akhwat? Sepertinya yang sering ngobrol tuh akhwat ya, ibu-ibu ini. Maka jangan diam, jangan biarkan, karena itu suatu perbuatan salah, dan mereka menyalahi adab menuntut ilmu. Bagaimana etika, bagaimana adab untuk menuntut ilmu. Mereka salah. Maka ingatkan dengan cara yang sopan, dengan cara yang elegan ya. Dan insya Allah mudah-mudahan mereka menerima. Ya. Tapi kalaupun coba lagi ingatkan sekali lagi, dua kali, enggak juga, tiga kali, oh sudahlah. Kalau gitu kita pindah, karena ini merusak konsentrasi kita dalam menuntut ilmu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, jika kalau ada yang mau bertanya langsung dapat melakukan raise hand dan akan dibuka mic-nya oleh moderator atau yang dapat mengetik juga di kolom chat. Baik, Ustaz. Ini kan terkait dengan kajian hari ini kan terkait dengan metode membuka pintu-pintu hidayah. Apakah ketika ada orang-orang yang menyelisihi dari metode tersebut, apakah ada sebuah kias bahwa ini seakan-akan menutup pintu hidayah, gitu, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Ya, sebagaimana kita pahami tadi bahwa hidayah milik Allah dan metodenya, caranya juga harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ya informasikan kepada kita. Hidayah milik Allah, bukan milik siapapun. Dan metodenya sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan kepada kita. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kurang lebih ada 20 ya. Mungkin ada lagi 21, 22, 23, silakan saja. Selama itu memang ada dalilnya, ada contohnya, ada keterangannya, silakan saja. Ini kan sekedar untuk memudahkan ya, secara sistematis. Nah, ini poin 1 sampai 20. Masing-masing ada dalilnya. Kata Allah, kata Rasul, atau ada kata dari para ulama. Nah, jadi kalau kita menyelisihi, ya tentunya menyelisihi artinya
berbeda dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan metodenya. Dan metode itu ternyata tidak berdasarkan metode yang Allah dan Rasulnya ajarkan, bahkan menyelisihi. Nah, bagaimana bisa orang itu mendapatkan hidayah tambahan? Semua manusia pada hakikatnya sudah mendapatkan hidayah. Semua manusia. Orang kafir pun sudah mendapatkan hidayah. Cuma yang kita bicarakan ini hidayah tambahan. Siapa yang mendapatkan hidayah tambahan? Nah, makanya kita minta kan, ihdinas siratal mustaqim. Mungkin orang kafir mengatakan, kamu ini sudah muslim, kok masih minta hidayah sih? Bukankah seorang muslim itu berarti mereka sudah mendapatkan hidayah? Kita katakan kami sudah mendapatkan hidayah, tapi kami butuh hidayah berikutnya. Hidayah tambahan. Anda juga orang kafir sudah mendapatkan hidayah, tapi Anda tidak berusaha untuk mendapatkan tambahan hidayah berikutnya. Abu Jahal sudah mendapatkan hidayah. Abu Lahab sudah mendapatkan hidayah. Fir'aun sudah mendapatkan hidayah. Apa itu hidayah? Berupa ilmu, berupa pengetahuan, ya, berupa kebenaran. Ya, Fir'aun tahu Nabi Musa itu benar. Abu Jahal pun tahu Nabi Muhammad SAW itu benar. Ya, sekedar tahu, tapi tidak mau untuk mengikuti. Nah, ketika tahu kebenaran, ya berdasarkan ilmu pengetahuan mereka, berarti mereka sudah mendapatkan hidayah. Tinggal mengamalkannya butuh taufik. Mereka tidak mendapatkan taufik. Ya. Dan Allah juga menyebutkan inna hadaina hussabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Kami telah berikan hidayah kepada semua manusia. Tapi di antara mereka ada yang bersyukur, merespon hidayah itu dengan bersyukur, maka bertambahlah hidayah kepada mereka. Dan ada juga yang merespon dengan tidak bersyukur, bahkan kufur. Artinya mereka pun tidak lagi mendapatkan tambahan hidayah berikutnya. Ya, coba sampaikan kepada kita contoh barangkali ya, metode apakah yang dilakukan oleh sebagian manusia yang lain, metode yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, misalnya contoh yang menyelisihi 20 poin tadi ya misalnya. Barangkali mereka memakai dengan cara-cara ya, untuk mendapatkan hidayah itu mereka melakukan kemaksiatan, ya, rela melakukan kemaksiatan demi supaya orang lain itu menerima dakwah mereka. Itu nggak boleh. Kita menghalalkan sesuatu, ya, supaya nanti orang itu berubah. Kita menghalalkan sesuatu supaya orang itu mau mengikuti dakwah kita. Itu nggak boleh dengan cara-cara yang haram. Supaya orang menerima dakwah kita, menerima nasihat kita, akhirnya mereka pun mendapatkan hidayah. Tapi metodenya metode yang haram. Misalnya apa sih? Apa itu metode-metode yang haram yang tidak boleh kita lakukan? Ya barangkali contoh ya, misalnya kita ajak mereka untuk bermain musik misalnya, supaya nanti mereka mendapatkan hidayah. Iya, ayo kita bermain musik ya. Nggak apa-apa deh, kita bermain musik juga, sama-sama main musik deh. Lengkap dengan bandnya, ya, keyboardnya, ya, penyanyinya. Kok begini caranya? Oh, supaya mereka tergerak hatinya untuk cinta kepada Islam. Agar mereka senang kepada Al-Quran. Agar mereka cinta dengan sholat. Agar mereka bertaubat. Bukan begitu caranya. Ya, bukan dengan cara bermain musik untuk mendapatkan atau terbukanya pintu-pintu hidayah. Ya, tidak ada cara seperti itu yang disebutkan oleh Allah dan Rasul. Bahkan kita dilarang untuk yang seperti itu, melakukan seperti itu ya. Maka kita saja terlarang, lalu kita jadikan itu sebagai jalan, sebagai metode. Sebagai metode, kita sendiri saja dilarang untuk melakukannya, tapi kita jadikan metode untuk memudahkan orang supaya tergerak. Gimana caranya? Kalau sesuai dengan syariat, Pak Ustadz, mungkin nggak semuanya orang mau. Poin 1, 2, 3, sampai 20 ini, mereka sukar untuk menerima nasihat dari kita. Tapi kalau kita terjun juga bersama mereka, misalnya tadi dengan musik tadi, misalnya ya salah satu contoh, mungkin mereka mau terima kita, Pak Ustadz. Kita katakan nggak boleh. Ya, dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang syubhat, dengan cara-cara yang menyelisihi syariat, demi supaya orang lain mau menerima dakwah kita. Itu nggak boleh.
Jangan paksakan diri untuk melakukan hal seperti itu. Ya sudah, kalau kita sesuaikan saja dengan syariat, metodenya, nanti hasilnya bagaimana diterima atau tidak, serahkan kepada Allah. Serahkan saja kepada Allah. Tapi kalau kita sesuaikan dengan metode yang Allah dan Rasulnya ajarkan, bagaimana membuka pintu hidayah, tentunya besar peluang, besar peluang. Hidayah itu kita dapatkan dan akhirnya kita pun mudah-mudahan bisa menjadi jalan hidayah untuk orang lain. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, sepertinya tadi yang resen keputus dari Dokter Sarah. Baik, terkait dengan kita kan punya orang-orang tercinta, kemudian ada juga yang terkadang sudah mendapatkan hidayah, tapi belum mendapatkan taufik. Jadinya bagaimana ini Ustadz, cara metode terbaik yang selain kita share, kita coba ajak terus dan lain-lainnya. Apakah ada tips yang biasa lebih mengena buat kita? Misalkan orang tua kita belum mendapatkan taufik atau keluarga terdekat atau gimana Ustadz? Mungkin ada tipsnya Ustadz. Barakallah. Ya, fiikum barakallah. Iya, kalau masalah orang tua atau mungkin teman-teman kita ya, mungkin ikhwan dan akhwat Bapak Ibu sekalian yang punya aplikasi Telegram ya. Aplikasi Telegram, silakan masuk ke join kepada Telegram saya. Saya punya aplikasi Telegram Najmi Umar Bakar. Di situ banyak artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah agama kita. Nah, salah satu artikel yang saya tulis di Telegram saya adalah 20 kiat mendakwahi orang tua. 20 kiat mendakwahi orang tua. Bagaimana caranya mendakwahi orang tua? Kan ditanya tadi bagaimana ini? Tentang orang-orang yang kita cintai, ya, yang kita harapkan mereka itu mendapatkan hidayah. Ya, baik. Saya akan berikan informasinya. Artikel itu di Telegram saya di tanggal, ada juga 20 kiat mendakwahi suami. 20 kiat mendakwahi suami. Itu ada di tanggal 21 September. Ya, 20 kiat mendakwahi suami. Cara-caranya bagaimana metodenya? Tanggal 21 September di Telegram saya. Adapun orang tua, kiat mendakwahi orang tua ada di tanggal 15 Agustus. Ya, silakan lihat di tanggal 15 Agustus, 20 kiat juga untuk mendakwahi orang tua. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana sih metodenya, kiat-kiat khusus agar orang itu mudah untuk menerima dakwah kita. Tapi sekali lagi, kita bukan yang menentukan. Paling tidak prosedurnya sudah maksimal. Metodenya sudah insya Allah sudah maksimal kita lakukan. Dan insya Allah banyak yang berubah dengan sebab kita. Meskipun hasilnya bukan kita yang menentukan. Kiat untuk mendakwahi orang tua ada 20, kiat untuk mendakwahi suami juga ada 20, dan lain-lain. Caranya banyak ya. Ya, kalau kita mau sampaikan tentunya butuh waktu yang panjang, tapi mungkin beberapa saja kita sampaikan. Yang pertama, kiat jitu ya, insya Allah, kiat-kiat khusus, ikhlaskan niat kita dalam berdakwah. Semakin ikhlas, maka insya Allah semakin kuat. Nanti Allah akan kuatkan pengaruhnya itu dampak, taksir, bekas dakwah kita kepada orang lain. Siapapun yang kita cintai, yang kita inginkan. Faktor keikhlasan itu sangat penting. Semakin kuat keikhlasannya, semakin kuat ya hatinya itu, semakin ikhlas kepada Allah, dampak itu pengaruh sangat kuat kepada orang yang kita dakwahi. Yang kedua, hendaknya kita juga menyiapkan ilmunya. Ilmu yang akan disampaikan berdasarkan pemahaman yang benar tentunya, sehingga bisa meyakinkan orang yang kita dakwahi. Ya, bagaimana supaya dakwah kita mudah diterima? Misalnya kita nggak tahu ilmunya, kita nggak paham, ya. Sehingga ketika mereka bertanya kepada kita pun kita juga, oh iya saya juga nggak tahu. Bagaimana bisa mereka berubah? Ya secara teorinya begitu ya. Tetap Allah yang menentukan segala-galanya. Jadi kita juga siapkan ilmunya. Paling tidak kita siapkan artikelnya,
Kita nggak tahu, mungkin kita bukan ustadz ya, saya nggak hafal ayatnya, saya nggak hafal hadisnya. Paling tidak kita berikan artikel atau buku misalnya, ya, atau video-video yang kita kirim ke handphonenya barangkali. Tapi kalau memang kita tahu dalilnya, oh itu lebih baik sampaikan dengan lisan. Jadi kuatkan keikhlasan kita, niatnya. Kedua, siapkan ilmu untuk disampaikan supaya mereka yakin kebenaran yang kita sampaikan kepada mereka. Yang ketiga, nasihati mereka dakwah ini dengan kalimat yang lembut, kalimat yang sopan, kalimat yang bisa menyentuh hatinya. Ya, ini penting sekali. Jangan sampai dengan kalimat yang kasar, kalimat yang keras, dengan intonasi yang tinggi. Meskipun mereka tahu kita tuh benar, apa yang disampaikan itu semuanya jelas benar. Quran, hadis misalnya. Tapi kalau cara penyampaiannya kasar dan keras, ya mereka akan menjauh dari kita. Sekali lagi saya ulang-ulang ya bahwa ini prosedur ya yang terbaik yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan kepada kita. Tapi tetap saja hasilnya bukan kita yang menentukan. Jadi ikhlas, siapkan ilmu, kemudian sampaikan dengan lemah lembut, dan jangan mudah memvonis. Wah, kamu nih kayaknya neraka deh. Nggak mungkin lah baik nih. Kayaknya siksa kubur menanti nih. Jangan seperti itu ya, jangan mudah memvonis. Kita nggak tahu, mungkin besok lusa orang itu berubah kan. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, cara untuk merubah orang lain itu juga bisa dengan cara kita meraih simpati mereka terlebih dahulu. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ingin orang tua berubah. Ya, mereka bukan hanya butuh ilmu kita saja untuk meyakinkan. Tapi juga mereka butuh bagaimana kita tuh bisa nggak menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Bagaimana akhlaknya, ya, bagaimana kok suka membantu, suka meringankan beban mereka, ya, suka membahagiakan mereka. Itu juga cara-cara yang efektif sekali. Ya, kadang-kadang nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, tapi dengan cara menunjukkan bagaimana kita menunjukkan potret nyata, ini loh seorang muslim yang baik, betul-betul karena Allah kita tunjukkan kepada orang tua kita. Ya, atau istri tadi mendakwahi suami, suami mendakwahi istri misalnya. Tunjukkan bagaimana Islam itu seperti apa. Berikan, tanamkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang ingin kita dakwahi. Biasanya, Masya Allah, sangat ampuh sekali. Berikan hadiah, berikan bingkisan, ya, berikan uang misalnya, itu luluh hati. Sebelum kita bicara, sudah kita tanamkan dulu kebaikan-kebaikan kepada orang yang kita ingin dakwahi. Meskipun dengan ayat dan hadis, bisa jadi mereka menolak. Kita pakai ayat ini, hadis ini, ditolak. Kita sampaikan dengan lemah lembut, ditolak. Begitu kita kasih bingkisan, kita kasih hadiah, ya ternyata subhanallah dengan sebab itu dia mau menerima dakwah kita. Dan itu juga dakwahnya Rasulullah SAW. Rasul berdakwah itu nggak selalu pakai ayat hadis, tapi Rasul juga berdakwah itu dengan cara memberikan sesuatu. Ya, pernah kepada Sofyan bin Umayyah ya. Sofyan bin Umayyah pada waktu itu masih kafir. Rasul memberikan 100 ekor unta kepadanya. Dan dia mengatakan tidak ada orang yang lebih aku benci dibandingkan Muhammad. Rasul berikan lagi 100 ekor unta yang kedua, berarti 200. Apa kata dia? Tidak ada orang yang aku lebih benci dibandingkan Muhammad. Rasul berikan lagi 100 ekor unta yang ketiga. Berapa totalnya? 300. Apa kata dia? Tidak ada orang yang lebih aku cintai dibandingkan Muhammad. Langsung masuk Islam. Masuk Islam dengan 300 ekor unta. Jamaah sekalian. Ya, Rasul nggak pakai ayat dan hadis. Karena orang itu berbeda-beda. Jangan kita samakan metodenya. Orang ini kayaknya kalau pakai duit nih cepet nih. Mau nerima dakwah kita. Oh, orang ini kayaknya dengan bingkisan, kue atau apa. Kalau orang ini nggak bisa. Dia harus pakai dalil nih. Karena dia ngeyel. Dia pakai dalil juga. Kita patahkan syubhat dia. Dengan dalil-dalil yang sahih. Jadi kita tahu. Kira-kira nih orang yang mau kita dakwahi ini dari sisi mana yang dia mau lebih mau terima kita.
Nah, ya, ini bisa kita lihat dalam pengalaman-pengalaman kita ya, bagaimana dengan teman kita, dengan orang tua, dengan masyarakat kita ya. Kalau wah kayaknya dia butuh pakai duit ini atau pakai kue atau bingkisan. Oh, kalau orang ini kayaknya butuh dengan dalil yang kuat ya. Seperti itu caranya ya, jamaah sekalian. Kemudian juga bisa dengan cara yang lain, kita ajak mereka untuk datang ke majelis ilmu kita. Barangkali kita khawatir salah bicara, salah dakwah, ya sudahlah, yuk kita ketemu sama ustadznya, nanti antum bisa bertanya langsung kepadanya. Insya Allah clear. Nah, itu juga bisa cara-cara. Banyak cara sebetulnya, 1, 2, 3 sampai bahkan bisa 30, 40. Tapi yang jelas ya, ini di antara intinya yang ikhlas itu penting banget. Yang kedua ilmu, ya siapkan ilmunya. Yang ketiga adalah lakukan dengan lemah lembut, ya. Kemudian berikan simpati tadi dengan bantuan-bantuan untuk meluluhkan hatinya, pertolongan, bingkisan, uang dan lain-lain. Yang kelima barangkali sabar. Ya, sabar, sabar dan sabar menunggu datangnya hidayah. Ada orang yang sekali cukup langsung berubah. Tapi ada orang yang butuh 30 kali baru dia berubah, ya. Yang keenam adalah mungkin kita harus tahu hikmah ya. Hikmah dalam berdakwah. Artinya kita sampaikan sesuatu pada waktu yang tepat dengan materi yang tepat. Kadang-kadang kita sampaikan materi yang kurang pas untuk orang ini. Orang ini cocoknya materinya ini. Kalau orang ini cocoknya materinya yang ini. Ya, jangan disamakan karena orang itu berbeda. Tingkat level kebutuhan buat mereka untuk mereka mudah menerima dakwah kita. Itu namanya bil hikmah. Bil hikmah, dakwah dengan hikmah itu dengan waktu yang tepat, situasi dan kondisi yang tepat. Ya. Jadi terkadang kita berikan suatu nasihat tentang sesuatu untuk orang ini berbeda dengan orang yang lain, tergantung kepada orang itu juga yang kita sampaikan berbeda-beda. Ya, waktu juga kita perhatikan, jangan sampai sembarang waktu, kita cari kapan dia waktu yang tepat untuk bisa menyampaikan kepadanya. Ya, sampaikan dengan empat mata, ya kita WA, jangan di depan-depan orang lain, karena ini bisa mempermalukan mereka dan seterusnya ya. Untuk lebih lengkap lagi, saya sarankan silakan saja baca di Telegram saya, ada artikel yang berjudul Kiat Mendakwahi Orang Tua tanggal 15 Agustus atau kiat untuk mendakwahi suami ya. Itu juga ada di tanggal 21 September ya, atau kiat bagaimana supaya bisa istiqomah dan lain-lain. Nah, barangkali itu bisa membantu untuk lebih banyak dibaca kiat-kiat yang kita butuhkan dalam berdakwah. Wallahu taala a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Eh, Afwan Ustaz, terkait dengan dakwah ini Ustaz, untuk menjaga keistiqomahan, kemudian kadang-kadang udah ada sekarang orang yang antipati terhadap manhaj salaf dan lain-lainnya. Terkait dengan hal ini, apa nasihat Ustadz kepada kami-kami ini yang membuka channel dakwah dan lain-lainnya? Tafadhol Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Ya, kita lihat channel dakwah itu baik ya. Ada Instagram, ada sosial media, ada Facebook, ada YouTube, bahkan kajian-kajian seperti ini. Cuma mungkin kita juga harus tahu ya ilmu tadi dalam berdakwah. Kadang-kadang kita tahu ayatnya, tahu hadisnya ya. Cuma kita nggak tahu bagaimana cara berdakwah yang mudah-mudahan dengan sebab kita orang akan lebih mudah menerima. Sekali lagi, bukan karena kita memastikan, tidak. Kita nggak berani memastikan. Rasulullah juga ditolak kok dakwahnya, apalagi kita. Ya, tapi paling tidak kita sesuaikan dengan prosedur. Kadang-kadang ada ikhwan dan akhwat, mereka hanya mengandalkan satu versi dalam dakwah, satu metode dalam dakwah, dan itu terus yang dipakai. Nah ini mohon maaf, akhirnya terjadilah fitnah dalam dakwah ini. Ya, tadi saya katakan macam-macam metode dengan mungkin ayat atau hadis, tunjukkan bagaimana akhlak kita, tunjukkan bagaimana supaya mereka simpati sama kita tunjukkan bahwa kita orang yang baik, ramah, mudah senyum.
jangan galak-galakan ya. Mukanya mungkin muka yang sangar, nggak enak dilihat. Kita senyum, kita ramah, muka berseri-seri, kita salam dengan mereka, gimana kabarnya Pak? Ya, gimana sehat? Bagaimana keluarga? Kita dekati dulu, ada pendekatan. Jadi cara-caranya itu juga nggak semuanya sama ya. Jangan pakai satu metode saja. Ya, sekali lagi saya katakan tadi bahwa ada orang yang pas untuk metode yang A, tapi ada orang lain yang pas untuk metode yang B. Nah, disinilah ilmu dalam dakwah yang mungkin tidak semuanya mengetahui. Karena selama ini yang kita pelajari adalah tafsir Quran, mungkin hadis, mungkin fikih, ya mungkin sirah nabawiyah, mungkin ya pelajaran-pelajaran tazkiyatun nufus segala macam ya. Tapi mungkin kita lupa dengan bagaimana kiat berdakwah, bagaimana cara berdakwah agar mudah diterima. Meskipun kita sudah lakukan semua prosedurnya, ternyata ditolak juga. Ya sudah, nggak apa-apa. Buktinya para nabi itu, coba lihat. Kata Nabi SAW, ada nabi-nabi yang nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Cuman berapa pengikutnya? Ada 5, 4, 3, 2, 1. Ada juga nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Ya, nabi loh. Kita ini kan bukan nabi. Nabi nggak punya pengikut, berpuluh-puluh tahun berdakwah. Apakah mereka nggak tahu cara berdakwah yang baik? Oh, mereka paham. Nabi itu nggak ada yang bodoh. Setiap nabi itu pinter, bertakwa, soleh. Ya, dan mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Dakwah mereka benar, sesuai ya. Tetapi ternyata kata Rasulullah dalam hadis, ada nabi yang dibangkitkan pada hari kiamat yang punya pengikut cuma 5, mungkin 4, 3, 2, 1, ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Apakah mereka disebut orang yang tidak berhasil dalam dakwahnya? Tidak, jamaah sekalian. Mereka orang yang berhasil dalam dakwahnya, meskipun tidak punya pengikut. Karena keberhasilan dakwah itu bukan diukur dengan banyaknya pengikut. Berhasilnya dakwah itu adalah ketika kita sudah bisa menyampaikan ya sesuai syariat dan kita sesuaikan dengan cara dakwah prosedur yang benar. Ini poin pertama, poin 10, poin 20. Inilah cara prosedur misalnya. Cara dakwah seperti ini, ilmunya pun benar. Berarti kita sudah berhasil. Masalah nanti orang itu mau ikut kita atau tidak, ya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Makanya semua nabi dan rasul itu berhasil dalam dakwahnya. Terlepas ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya. Jadi yang penting adalah yang pertama tadi, mohon maaf, luruskan niat kita, ikhlas karena Allah. Kadang-kadang memanfaatkan channel-channel dakwah ini dengan channel sosial media, mohon maaf ya, kadang-kadang ada riak juga. Ya, ada riak lah, pengen pamer, ya, bagaimana dakwahnya, bagaimana ujubnya, bagaimana sum'ah menceritakan ke orang lain, bagaimana bentuk kesombongan, ya, afwan. Kalau sudah ada niat seperti itu, kita nggak berani menuduh ya, nggak berani suuzon sama orang lain. Coba mari sama-sama kita evaluasi. Ketika kita menulis artikel seperti saya misalnya, atau misalnya ada video-video, ya kita mungkin bukan video kita, bukan artikel kita cuma men-share artikel yang bagus, video yang bagus. Tapi mohon maaf, ketika men-share-nya itu butuh keikhlasan. Ya, butuh keikhlasan. Kita butuh keberhasilan dakwah, ya, dan dakwah tidak bisa berhasil tanpa keikhlasan. Ilmunya sudah benar, yang kita share semua bagus semua. Tapi karena gara-gara kita men-share-nya dengan niat yang tidak tulus karena Allah, ingin supaya ini, supaya ini, supaya ini, akibatnya dakwah pun tidak mudah diterima oleh orang lain. Ya, ya insya Allah yang kita share, insya Allah ilmu semua yang baik lah. Tidak ada yang menyelisih syariat. Cuman yang kita sorot itu adalah niat. Ya, niat ini apakah sudah benar atau belum? Yang kedua tadi adalah ketika punya channel-channel dakwah, ya, maka dari sisi kapan kita menampilkan suatu tema yang lebih urgent untuk kita sampaikan kepada umat. Ya, ada tema-tema yang mungkin seperti ini contoh. Saya pernah diminta untuk memberikan materi tentang hukum waris. Pak Ustadz, nanti di masjid kami sampaikan ya tolong masalah hukum waris. Kita ingin belajar masalah hukum waris. Saya katakan, apa sudah pantas, sudah layak di sana? Ya, karena saya lihat jamaahnya jangankan masalah
masalah akidah saja masih berantakan. Masalah ibadah masih banyak yang salah. Masalah hati masih banyak yang berpenyakit. Kenapa kita bahas hukum waris? Ya, bukan tidak baik, tapi nggak tepat untuk kita bahas sekarang. Nah, seperti itu contohnya. Sebaiknya kita sampaikan yang lebih urgent, lebih penting untuk diketahui oleh orang lain. Ya, tentang masalah-masalah yang menumbuhkan rasa takut. Ya, bagaimana caranya supaya kita ini semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin yakin. Karena Rasul berdakwah itu dari mulai akidah dulu, 13 tahun di kota Mekah. Akidah, 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 dan akidah. Bukan masalah hukum waris. Bayangkan loh, perdana saya diminta dakwah di situ, masalah hukum waris saya nggak mau. Jadi seorang ustadz pun nggak boleh mengikuti keinginan jamaah. Kalau seandainya ustadz melihat memang belum layak. Mungkin yang membutuhkan masalah tema itu 2, 3, 4 orang. Tapi yang hadir kan banyak. Yang butuh tentang hukum waris cuma mereka saja 4 orang. Yang lain tuh bengong semua. Apa ini? Karena itu nggak gampang ya untuk memahami tentang hukum waris misalnya. Ya, makanya kita sesuaikanlah. Yang kita share itu kira-kira poin-poin apa. Kadang-kadang kita punya grup ya, grup WhatsApp misalnya. Kita punya grup WhatsApp. Nah, kita punya teman-teman nih. Nah, kira-kira artikel apa yang layak dan lebih pantas, ya, lebih urgent, lebih kita prioritaskan untuk kita share di grup WhatsApp kita. Nah, kadang-kadang ada jamaah nih kan semangat nih, wah ini dakwah ini, Masya Allah. Share lah segala sesuatu, isinya baik semua. Ya, insya Allah dia copy paste dari ustadz lain. Tapi kira-kira materi ini pas nggak untuk teman-teman yang ada di grup WhatsApp-nya? Nah, kalau nggak pas, nanti jadi bumerang, mental. Seharusnya kita mulai dengan yang prosedur-prosedur yang mudah untuk mereka terima dulu ya, pelan-pelan ya, sabar, jangan langsung des langsung kita ini bid'ah, ini dolah lah, ini syirik, ini wah padahal kita tahu mereka ini adalah pelaku-pelakunya. Pelan-pelan dulu ya, namanya juga usaha. Kalaupun nanti kita udah lama-lama sampaikan ditolak juga ya sudah, apa boleh buat. Tapi maksud saya prosedurnya apa namanya ya, bertahap lah dalam berdakwah itu supaya tidak menimbulkan fitnah dan tidak mudah ditolak oleh mereka. Sama kita dakwah di masjid. Masjid ini masjid yang belum mengikuti sunnah dan manhaj salaf. Lalu kita sampaikan tema-tema yang pertama dan terakhir sudah. Habis itu wassalam, nggak boleh lagi di masjid tersebut. Nah, itu kan salah namanya. Harusnya kita cari tema-tema tematik, ya, tema-tema yang bisa diterima oleh semua kalangan, ya, tema-tema yang mereka intinya apa? Buktikan bahwa mereka percaya dengan ilmu kita. Yang kedua, buat mereka senang dengan cara penyampaian kita. Itu 2 hal yang mesti kalau kita sebagai pendakwah ya. Pertama, buktikan ilmu kita memang mereka percaya. Oh, dalilnya jelas. Al-Qur'annya, hadisnya, segala macam. Itu membuat orang jadi mudah untuk mengikuti dakwah kita. Karena kita memiliki ilmu. Buktikan dengan ilmu ini menjadikan mereka semakin percaya. Yang kedua adalah jadikan mereka senang dengan cara penyampaian, retorika. Kadang-kadang ilmunya bagus, Masya Allah dikuasai semua. Retorikanya nggak enak. Monoton, barangkali terlalu serius banget atau gimana, karena disesuaikan juga dengan audiens yang belum siap ya, atau mungkin retorika ada yang bagus, wah, tapi ilmunya nggak ada. Ya, jadi kalau kita masuk ke sebuah audiens atau sebuah grup WhatsApp atau apalah link-link dakwah ini, kadang-kadang kita juga harus mengerti audiens ini siap nggak untuk serius dari awal sampai akhir. Atau ada mungkin diselipkan sedikit-sedikit lah, ada membuat mereka tertawa ya. Itu langkah-langkah sebetulnya bukan kita ingin bercanda terus, tapi memang awal-awal langkah dakwah mungkin seperti itu. Ya, membuat mereka tertawa, dan itu bukan suatu kebohongan ya. Tapi memang mereka sukanya seperti itu, oke kita ikuti 1, 2 mungkin candaan, jadi supaya tidak terlalu monoton, tapi ilmu kita masuk. Ya, dakwah kita masuk. Ya, habis itu mungkin mereka tertawa lagi. Oke, masuk lagi dakwah. Lama-lama mereka suka, enak ya cara dakwahnya, retorikanya bagus, ilmunya jelas dan nggak terlalu monoton gitu. Ini sebetulnya langkah kita.
Tapi lama-lama kita ajak mereka serius. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu Baik, ya. baik Ustaz. Afwan, mungkin kita sampai 14.45 ya Ustaz? Iya, Karena ini udah ada 2 pertanyaan lagi. ya Mungkin silakan. saya jadikan satu. Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apakah amanat dari orang tua, khususnya yang sudah wafat, itu adalah salah satu bentuk hidayah dari Allah? Misalkan sebelum orang tua wafat, beliau menyuruh anaknya berjilbab. Lalu setelah wafat, anaknya mau tidak mau harus menjalankan amanah orang tuanya. Yang kedua, itu Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang sudah dapat hidayah terus goyah lagi? Misalkan seorang istri sudah menutup aurat, terus suaminya selingkuh, lalu buka aurat karena kecewa dengan sama suaminya. Ada Ustaz. Ya, yang pertama secara cepat saja ya, waktunya udah mendekati asar. Yang pertama mudah-mudahan itu adalah tanda-tanda hidayah yang Allah berikan kepada orang tua ya. Karena dia sudah berpesan. Tapi pesan itu sebetulnya jangan dilakukan setelah orang tua meninggal ya. Masalah jilbab itu harus segera. Orang tua masih hidup pun juga harus berjilbab. Ya, jadi jangan sampai wasiat tersebut baru dilakukan atau orang tua baru menyampaikan setelah nanti saya wafat ya baru pakai jilbabnya. Jangan begitu. Pokoknya intinya kamu segera pakai saat ini mumpung orang tua masih hidup. Ya. Ketika orang tua sudah mati pun kamu tetap memakainya. Jadi kita menasihati mereka itu jangan sampai memakainya ketika sudah meninggal saja orang tua. Tapi menyampaikan itu harus dengan sesuatu yang segera untuk diamalkan, karena itu memang kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua tadi masalah bagaimana kadang-kadang kita ini iman naik turun ya, istiqomah, terkadang juga kurang istiqomah, terutama tadi misalnya suami selingkuh dan lain-lain. Saya sarankan kepada yang bertanya, coba baca artikel saya di tanggal 10 Mei. Artikel tanggal 10 Mei yang ada di Telegram saya. Nah, di sana ada 30 kiat untuk istiqomah. 30 kiat, judulnya itu. 30 kiat untuk istiqomah. Ya, apakah suami berselingkuh, apakah anak begini, apakah ekonominya lagi pandemi, apakah begini dan begini. Nah, ini semua kondisi yang memang bisa saja terjadi ya. Ujian-ujian, cobaan-cobaan, dan masalah-masalah, persoalan yang memang dunia seperti itu. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah ya dengan kondisi yang selalu menerpa kita, masalahnya selalu ada, ya sudah, lakukan kurang lebih tadi 30 kiat untuk istiqomah. Saya sarankan kepada yang bertanya, baca saja langsung di Telegram saya. Saya minta maaf tidak bisa membacanya, 30 itu terlalu banyak ya. Kita tinggal 1 menit nih. Saya Sudah bisa. tinggal 1 menit lagi, silakan baca. Insya Allah itu sebagai jawaban saya dan cukup bisa dipahami 30 kiat untuk istiqomah. Apapun masalah kita di dunia ini, mampu insya Allah kita hadapi dengan tenang dan kita mendapatkan solusi dari Allah. Lakukan 30 kiat tadi. Demikian, sudah 14.45 ya. Barangkali Baik sampai di Ustaz. sini kajian yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.